bab kitabul sholatnya nih, kitabul sholat. Kajian Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Judul besarnya Kitabul Azan. Rangkaian babnya masuk ke dalam bab kaifiyat sholat. Baru dua babnya. Bab pertama bab wajib takbir ketika memulai sholat. Takbir yang pertamanya, memulai sholat dengan takbir. Nah, takbir itu sebagai pekerjaan atau amalan pertama dari seluruh amalan pekerjaan yang ada di dalam sholat, ya, dari takbir sampai salam. Nah, kemudian yang kemarin ini ya, babu rof'il yadaini iza kabbaro wa iza roka'a wa iza rofa'a. Ya, bab mengangkat tangan. Yang sekarang yang ini berarti nih ya, bab sekarang ini yang ini berarti bab mengangkat tangan apabila mengangkat tangan apabila takbir, apabila hendak ruku dan bangkit dari ruku. Benar ini yang kemarin sudahnya. Nah, ini nih masalahnya. Yang kemarin sampai saya praktekkan ya, yang mengangkat tangan di dalam sholat itu seperti apa? Sebetulnya ini ada di bab berikutnya, yaitu babun ila aina, sampai mana yarfa'u yadaihi, ya, sampai mana mengangkat dua tangan itu. Ya, sampai mana? Nah, jangan sampai seperti ini. Ya, yang pernah saya katakan, kalau ada yang sholat berjamaah gitu ya, makmumnya 5 orang, 6 orang, cara mengangkat tangannya 6 macam. Ya, artinya masing-masing makmum itu melakukan dengan cara yang berbeda dari yang lainnya. Makmumnya 6 orang, 6 macam cara angkat tangannya. Makmum 10 macam cara angkat tangannya. Dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ya, katakanlah ya, dari tangannya ini dari yang paling rendah sampai yang tertinggi. Nah, yang sebenarnya gitu ya, jadi sebetulnya bagaimana gitunya mengangkat tangan di dalam sholat. Nah, ada satu hal ini ya, memulai sholat itu kan dengan takbirnya, di awal masuk ke rangkaian pembahasan tentang kaifiyat sholat nih di Sahih Bukhari ini. Kalau judul besarnya ini Kitabul Azan, dari bab azan, qomat, berjamaah, tentang pembahasan tentang imam, kemudian tentang shaf. Nah, masuk ke dalam kaifiyat sholat. Nah, pada bab pertamanya yaitu wajib takbir ketika memulai sholat. Nah, ketika memulai sholat itu orang-orang yang memulai sholatnya itu harus benar-benar yakin syarat-syarat sahnya sholat itu sudah terpenuhi, yaitu ya, bersih dari hadas, bersih dari najis. Ini dua-duanya kotor, berarti bersih dari hadas, bersih dari najis, menutup aurat, kemudian dikerjakan pada waktunya. Nah, itu ya suka lupa.
Kalau sholat dikerjakan bukan pada waktunya, tidak sah. Sholat itu harus pada waktunya ya. Kalau dikerjakan bukan waktunya, sholat tidak sah. Kemudian menghadap kiblat. Nah, dari semua syarat yang harus, yang wajib dipenuhi oleh orang yang mau melaksanakan sholat, sebutlah syarat terakhirnya itu adalah menghadap kiblat. Ya, orang menghadap kiblat artinya dia sudah wudu gitu kan. Dia sudah wudu, berarti syarat yang lainnya sudah terpenuhi. Sudah wudu, sudah menutup aurat. Terakhir menghadap kiblat, berdiri menghadap kiblat. Nah, ini nih ada, sebetulnya sudah lama sih ya, entah di sini atau bukan ini nih, tentang menghadap kiblat itu seperti ini nih. Babu fadlis istiqbalil kiblat. Nah, kalau ini sebelum kitabul azan. Kalau ini pembahasan sebelum kitabul azannya. Karena kitabul azan, qomat, kemudian pembahasan berjamaah gitunya, imam bersaf, baru kaifiat. Nah, itu di dalam judul besar kitabul azan. Nah, sebelumnya judul awalnya adalah kitabul sholat, dimulai dari bagaimana sholat itu diwajibkan pada waktu Isra Mi'raj. Itu awal sekali pembahasan tentang sholat. Kemudian Imam Bukhari ini ya membahas sholat itu, lalu membahas tentang pakaian, menutup aurat sebagai syarat. Nah, tentang kiblat tidak banyak. Ya, Imam Bukhari tidak banyak membahas tentang kiblat. Yang pertama tentang bab kiblat yang ada di Sahih Bukhari adalah seperti ini. Babu fadlistiqbalil kiblat. Bab keutamaannya, bab keutamaan menghadap kiblat. Kalau keutamaan identiknya dengan pahala. Selain sebagai syarat sahnya sholat, juga ada keutamaan. Syarat itu artinya sesuatu yang wajib kan dipenuhi, ya seperti bersih dari hadas, kan syarat sahnya sholat. Keutamaan membersihkan hadas itu dengan wudu. Orang yang punya hadas disebutnya orang yang berhadas, berarti dia wajib menghilangkan hadasnya. Dan menghilangkan hadas itu dengan cara wudu, atau orang yang berhadas itu wajib wudu. Ya, orang yang berhadas berarti wajib wudu. Berarti wudu ini hukumnya wajib. Kalau tidak wudu berarti kan hadasnya tetap ada. Kalau bicara hukumnya demikian, wudu itu hukumnya apa? Wajib, karena kalau tidak wudu maka hadas ini tidak akan hilang, hadas tidak akan bersih. Sementara orang yang hendak sholat disyaratkan bersih dari hadas, bersih juga dari najis. Kalau untuk menghilangkan hadas caranya dengan wudu. Kalau untuk menghilangkan najis bebas. Ya, menghilangkan najisnya caranya bebas. Terserahlah, di masing-masing orang boleh berpikir, berkreasi, berinovasi bagaimana cara membersihkan hadas, terserah, bebas. Tapi kalau wudu tidak boleh. Jadi wudu itu hukumnya apa?
wajib, karena kalau tidak wudhu maka hadas ini tidak akan hilang, hadas tidak akan bersih. Terus keutamaan wudhu apa? Ini kalau bicara hukumnya wajib, keutamaannya beda lagi. Keutamaan wudhu itunya orang yang wudhu nanti di akhirat itu anggota wudhunya itu akan memancarkan cahaya, di mana cahaya itu sebagai ciri, sebagai identitas dia itu umat Rasulullah. Di mana Rasulullah SAW itu nanti di akhiratnya beliau bisa mengenal nggak yang mana umatnya yang mana bukan, itu dari cirinya. Cirinya itu adalah anggota wudhunya bercahaya. Itu keutamaan wudhunya, keutamaan wudhu. Nah, Rasulullah SAW menegaskan barang siapa yang ingin cahayanya itu semakin tegas, semakin jelas, semakin mudah dikenali oleh Rasulullah, sempurnakan wudhunya. Ini keutamaan wudhu, bukan hukum. Hadis itu menerangkannya wudhu itu memiliki diantaranya memiliki keutamaan seperti itu. Setiap anggota wudhu itu akan memancarkan cahaya nanti di akhirat. Dan dari cahaya itulah, karena ini ciri namanya kan, dari berdasarkan cahaya itulah Rasulullah mengenali yang mana umatnya, yang mana bukan. Kalau yang tidak bercahaya jangan harap Rasulullah mengenali, bukan tahu nama, bukan. Mengenali di sini bukan tahu nama, tapi dikenali sebagai umatnya. Itu keutamaan. Kalau hukum wajib, karena kalau tidak dipenuhi, kalau tidak dilakukan berarti kan hadas tidak hilang. Berarti wudhu itu hukumnya wajib. Nah, menghadap kiblat hukumnya apa? Ya, wajib, karena salah satu syarat sahnya sholat. Menghadap kiblat tidak dipenuhi berarti sholatnya tidak sah. Sengaja sholat tidak menghadap kiblat tidak sah, berarti wajib menghadap kiblat sebagai salah satu syarat. Nah, orang yang berdiri menghadap kiblat, nah selain hukumnya wajib menghadap kiblat itu karena menjadi salah satu syarat sahnya sholat, juga memiliki keutamaan. Seperti wudhu tadi, wudhu ada keutamaannya nggak? Ada, yaitu akan anggota wudhunya itu tadinya di antara keutamaannya akan memancarkan cahaya. Hukumnya wajib, karena wudhu syarat sahnya sholat. Judulnya di sini babu fadlistik balil kiblat. Bab artinya Imam Bukhari di sini tidak lagi membicarakan tentang hukumnya, tapi membicarakan tentang keutamaannya. Keutamaan menghadap kiblat. Baru judul nih, belum ke hadisnya. Yastakbilu bi atrofi rijlaihil kiblat. Nah, ini yang entah teka baraca meureunannya bab ini ya, entah tidak terbaca atau bagaimana nih. Bab keutamaan menghadap kiblat dan menghadapkan, bahasa di sininya ujung-ujung jari ke kiblat. Kapan sih ini dilakukan? Ini kapan ini dilakukan nih yang dimaksud oleh Imam Bukhari itu bab keutamaan menghadap kiblat dan menghadapkan ujung-ujung jari ke kiblat, ujung-ujung jari kaki ke kiblat. Nah, ini dilakukan ketika berdiri hendak memulai sholat.
Ini masihnya yang kemarin ini ada kaitan nih. Berdiri seperti apa berdirinya? Berdiri normal gitu, jangan ngangkang, jangan merapatkan dua telapak kaki, jangan ngangkang. Karena yang di dalam hadis itu disebutkan berdiri hendak sholat. Seperti apa berdirinya? Normalnya orang berdiri seperti apa? Normalnya orang berdiri itu jarak di antara dua telapak kakinya kurang lebih 1 jengkal. Kalau berdirinya, dua telapak kakinya ini jauh, ini ngangkang, mana ada orang berdiri demikian? Nggak ada. Kalau kita melihat misalnya orang berdirinya, coba kita perhatikan kalau ada seseorang yang sedang ceramah di atas mimbar, berdirinya bagaimana? Berdiri normal begitu, itu berdiri apa berdirinya ngangkang ya? Kemudian orang berdiri itu sedang apa kira-kira lah, orang yang posisinya itu dikerjakannya berdiri misalnya. Ya, orang berdiri santai. Kalau dalam pikiran saya orang yang sedang nuker megat angkot, coba berdirinya ngangkang nggak? Itu normal tuh berdiri gitu. Kenapa mesti megat angkot yang ngegang gitu? Megat angkot kakinya ngangkang. Sholat juga sama. Yang sebut berdiri seperti apa? Berdiri dalam keadaan rileks sesuai dengan anatomi tubuh manusia. Itu kurang lebih jarak antara dua telapak kakinya itu 1 jengkal. Nah seperti itu berarti. Kalau ngangkang mungkin orang khutbah, orang ceramah ngangkang, enggak ngangkang. Ya memang enggak demikian kalau disebut seseorang sedang berdiri. Atau seorang guru di depan kelas sedang menerangkan kepada muridnya, coba lihat berdirinya bagaimana. Emang yang ngegong itu gurunya ngegong. Asa ngararewa. Nah sholat juga sama. Berdiri dalam keadaan badan rileks lah, pokoknya badannya rileks gitunya. Nah itu kurang lebih demikian. Itu jarak antara dua telapak kakinya itu 1 jengkal. Ada yang ini yang saya katakan apa tidak terbaca gitunya, ini yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari di sini. Yastakbilu bi atrofi rijlaihil kiblat. Nah, ketika berdiri dengan jarak dua kaki yang tidak terlalu jauh juga tidak terlalu rapat. Ya kalau saya katakan ya normalnya orang berdiri lah dengan badan yang rileks gitu ya, sesuai dengan anatomi tubuh manusia sekian sebetulnya. Nah ini yang terlewatkan. Berdiri demikian tersebut, jari-jari kakinya dihadapkan ke kiblat. Ini banyak yang tidak dilakukan. Rata-rata ya, telapak kakinya itu yang kanan ke kanan, yang kiri ke kiri. Si jarinya itu tidak diluruskan ke kiblat. Nah, padahal kalau jari-jari menghadap kiblat itu berarti telapak kakinya juga ini lurusnya coba saja dipraktekkan kalau kakinya begini. Ini ke kiblat nggak ujung jari-jarinya? Mengarah ke kiblat nggak jari-jari kakinya? Yastakbilu bi atrofi rijlaihi al kiblata. Ujung-ujung jarinya, kalau di sini sih ujung-ujung kaki disebutnya secara lapan mah, ujung-ujung kakinya menghadap ke kiblat. Jadi berdirinya itu kebanyakan kan orang berdiri mau sholat kan berdirinya kakinya itu miring begini kan. Coba saja perhatikan kakinya itu seperti ini. Kalau kakinya seperti ini berarti jarinya itu tidak dihadapkan ke kiblat. Ya karena memang bukan ke kiblat, yang satu mengarah ke gitu kan, berapa derajat ke kanan lah gitu kan. Yang kaki kirinya ya beberapa derajat ke kiri dari, kalau dua telapak kakinya diluruskan maka ujung-ujung jarinya ini mengarah ke kiblat.
Nah, penjelasannya seperti ini ya, Ibnu Hajar al-Asqalani ini mengatakan babu fadli istiqbalil kiblati yastakbilu bi atrofi rijlaihil kiblat. Qala Abu Humaid yakni As-Sa'idi anin Nabi, dari Nabi, yakni fi sifati sholatihi, yaitu tentang sifat sholat Nabi. Wal muradu bi atrofi rijlaihi ru'usu asobiha, yang dimaksud dengan ujung-ujung kaki adalah ujung jari kaki, atau jari lah tepatnya gitunya, ujung jari atau jarinya. Wa aroda bi dzikrihi huna bayanu masyru'yatil istiqbali bi jami'i ma yumkinu minal a'dha. Maksud Imam Al-Bukhari itu adalah ketika menghadap kiblat, kan ini masalahnya. Menghadap kiblat tadi kan sebagai syarat sahnya sholat, menghadap kiblat. Maksud Imam Al-Bukhari bahwa ketika menghadap kiblat itu hadapkanlah semua anggota badan yang bisa dihadapkan ke kiblat. Ya, hadapkanlah semua anggota badan yang bisa dihadapkan ke kiblat. Orang berdiri menghadap kiblat itu kan ya inilah berdiri menghadap kiblat. Kenapa kakinya tidak menghadap kiblat? Kalau mau kita bandingkan ketika sujud, telapak kaki itu kan bukan posisi telapak kaki kan tidak seperti sedang berdiri kan. Kalau sedang berdiri kan telapak kakinya kan menempel ke tanah. Kalau waktu sujud telapak kakinya tegak gitu kan. Ini telapak kaki ini ya, posisi telapak kaki waktu berdiri kan tegak. Bisa nggak jarinya dihadapkan ke kiblat? Makanya yang bisa dihadapkan ke kiblat, hadapkan ke kiblat. Nah, waktu berdiri sebelum memulai sholatnya, berdirilah dengan rileks sesuai dengan struktur anatomi tubuh manusia. Dalam keadaan normal rileks seperti apa? Tidak ngangkang, juga tidak rapat. Ya, berdirilah dengan posisi itunya, nah kurang lebih sekian tadinya. Telapak kakinya berarti di sini nih, arahkan jari-jari kakinya itu ke kiblat. Nah, kebanyakan kan berdiri itu ternyata telapak kakinya itu kurang lebih seperti inilah ya. Yang kanan beberapa derajat gitu ke kanan, yang kiri beberapa derajat ke kiri. Nah, padahal menghadap kiblat itu maksudnya adalah disyariatkan menghadap kiblat bijami'i ma yumkinu minal a'dha'i. Disyariatkan menghadap kiblat semua anggota badan yang mungkin untuk dihadapkan ke kiblat. Nah, termasuk nanti waktu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, karena menghadap kiblat itu kan harus terus kan, menghadap kiblat itu terus kan sampai salam kan, terus menghadap. Ya, sepanjang sholat itu kan terus menghadap ke kiblat. Bukan hanya awalnya menghadap ke kiblat, setelah itu balik kemana saja bebas lah, asal awalnya saja menghadap kiblat. Kan tidak demikian kan. Jadi sepanjang atau selama sholat itu harus menghadap kiblat. Dan ini sudah diarahkan ke kiblat itu sejak belum memulai sholat. Hadapkan dulu ke kiblat. Kalau sudah yakin menghadap ke kiblat kan baru sholatnya dimulai. Nah, ketika memulai sholat dengan takbir dan teruslah berjalan sholat itu sampai salam, ini harus tetap sambil menghadap ke kiblat. Nah, yang dimaksud menghadap ke kiblat itu adalah
hadapkanlah itunya nih wa aroda bi zikrihi huna. Nah, maksud Imam Al-Bukhari dengan judul seperti ini, yastakbilu bi atrofi rijlaihil kiblat, menghadapkan ujung-ujung kaki, bahasa iya namanya, yang dimaksud adalah menghadapkan ujung-ujung, mengarahkan ujung-ujung jari atau mengarahkan jari-jarinya itu ke kiblat. Yang dimaksud adalah wajib menghadap kiblat itu wajib dilakukan oleh seluruh anggota badan yang memungkinkan untuk diarahkan ke kiblat. Nah, makanya waktu duduk di antara dua sujud nih, ya. Posisi tangan suka ada yang ini lutut begini ke bawah. Begini kakinya, kenapa jarinya menghadap ke bawah, ke kiblat harusnya? Ya makanya ini jari-jari tangannya ke kiblat, jangan ke bawah. Kalau ke bawah tidak mengarah ke kiblat. Suka melihat nggak kalau orang yang ketika duduk di antara dua sujud, tangannya ini lutut lah anggapnya. Tangan itu, nah begini ke bawah gitu menyimpannya. Kalau begitu ini jari-jari tangan tidak menghadap kiblat. Ini yang dimaksud adalah menghadap kiblat itu syarat sahnya sholat. Imam Bukhari kemudian memasukkan ini, yastakbilu bi atrofi rijlaihil kiblat, menghadapkan jari-jari kaki ke kiblat. Artinya atau maksudnya bahwa menghadap ke kiblat itu wajib dilakukan oleh seluruh anggota badan yang memungkinkan untuk diarahkan ke kiblat. Nah, kalau jari kaki itunya diarahkan menghadap ke kiblat, mungkin nggak? Sangat mungkin. Nah, kalau kakinya seperti ini, kemana ini arahnya? Kan tidak ke arah kiblat kan? Nah, makanya waktu berdiri itu berdirilah dengan rileks, sebutnya ya, rileks, normal, sesuai dengan anatomi tubuh manusia. Kalau berdiri itu seperti apa? Lihat posisi kakinya. Coba lihatlah di rumah sakit atau di ruang praktek dokter itu suka ada gambar manusia. Ada yang ngangkang nggak? Moal aya tengkoraknya ngegang. Kan suka ada tengkorak aja gambarnya. Ya, anatomi tubuh manusia atau gambarnya itu ototnya tanpa kulit. Suka ada gambarnya demikiannya, nampaklah jaringan-jaringan ototnya gitu. Itu gambar di tempat praktek dokter, gambar orang yang sedang berdiri. Nggak ada, saya nggak pernah melihat ada gambar itu ngangkang. Kamu udah tengkorak unggul, udah tengkoraknya ngegang, di pauru potong curang gitu. Berdiri normal, rileks. Nah, ini berarti ini sudah lama sebetulnya ini terbahasnya. Ini di bab awal bab sholat. Setelah bab sholat ini rangkaiannya kitabul sholat, kitabul mawakit, kitabul azan. Kitabul azan saja hampir tamat. Ini terlewat sudah lama sebetulnya ya. Kebetulan saya ungkap lagi karena yang sekarang bab yang kita bahas itu kan sudah ke kaifiat sholat. Bab yang pertama adalah wajib memulai sholat dengan takbirnya. Nah, di mana kan orang memulai sholat itu kan harus memulai sholat itu kan dengan takbir. Ini artinya orang memulai sholat dia mengucapkan takbir itu berarti itu harus
setelah semua syarat-syarat sahnya sholat terpenuhi. Bener kan? Ya penuhi dulu kan syarat-syarat sahnya sholat. Yakin nih sudah terpenuhi, baru mulai. Dan diantara semua syarat yang harus dipenuhi itu syarat terakhir adalah menghadap kiblat. Gak pernah ada yang menghadap kiblat dulu itu, padahal menutup auratnya belum. Melayan gitu mah. Sama kan, menutup aurat itu kan syarat sahnya sholat kan. Menghadap kiblat dulu, beri di baju acan gitu. Menutup auratnya belum. Wow, saya kira gak akan ada. Makanya syarat terakhir menghadap kiblat. Nah, seperti ini yang disebut menghadap kiblat. Ketika berdiri hendak memulai sholat, yang disebut menghadap kiblat itu menghadaplah gitunya ke kiblat dengan seluruh anggota badan yang mungkin untuk dihadapkan ke kiblat. Nah, kalau jari kaki mungkin nggak diarahkan ke kiblat? Ya mungkin pisan kan itu. Makanya ketika berdiri mau sholat itu dua telapak kaki ini sejajar, jarinya mengarah ke depan, artinya jari kakinya ini menunjuk mengarah ke kiblat. Jangan seperti ini posisi kakinya. Kalau seperti ini berarti ini jari tidak ke kiblat. Kalau diukur dari kiblat ada di Mekah mau menuju ke Taif, menuju ke Zimbabwe, so kumaha. Nyangge kan gitu beki jauh kan itu. Menuju ke utara Arab atau ke mana? Ke Irak ya teh. Ini kaki mengarah ke mana gitu? Wajah kan mengarah ke kiblat kan ya, wajah mengarah ke kiblat, badan mengarah ke kiblat. Ini telapak kaki mengarah ke mana? Telapak kaki malah yang satu beberapa derajat dari arah kiblat ke kanan gitu, kaki yang kiri beberapa derajat ke sebelah kiri dari arah kiblat. Ya berarti gitu kan, ieu ka Baghdad meureun, ieu ka Tanzania, ieu ka Nigeria, kaki itu nyongeng buki jauh tuh kan itu. Jadi kakinya, dua telapak kakinya diposisikan sejajarnya, dua telapak kakinya diposisikan sejajar dengan, anggaplah jari posisi telapak kakinya ini juga melurus mengarah ke kiblat. Ya jarinya menghadap, jadi jangan terbuka. Aku mau gitu, cari caplin nanti tahu. Nya juga teh si eta salatna kitu, pek teh geus beres ge emang kitu si teh pelempang nage. Oh memang kitu sukun. Keun bae nu ti kodrat mah bisi we siga ieu. Ketika ruku itu wajib meluruskan tulang punggung. Ruku dan sujud wajib meluruskan tulang punggung. Aya eta pertanyaan, bagaimana cenah kalau orang yang bungkuk? Nggak usah gitulah sayana cik orang teh. Di lempengan pira ku di darak-darakeun mun ngabeletok asli. Sidik bener-bener geus kolot, aki-aki ini geus bongkok gitu. Ketika rukunya melengkung itu pasti tulang punggungnya. Kumaha cenah lamun kitu? Bisi we rek di batek di jajak sok darak-darakeun sing ngabeletok paeh kumaha. Geus sayana nu kitu mah. Nah bagi yang tidak demikian, kondisinya masih normalnya belum bungkuk, ini tulang punggung harus lurus waktu ruku dan sujud. Nah ini nih hal-hal kecil nih yang jarang nih diperhatikan. Ya, bab keutamaan menghadap kiblat sih sebetulnya ininya, bab keutamaan menghadap kiblat. Nah disambung oleh Imam Al-Bukhari itu dengan ujung-ujung kaki, bahasa ininya ujung kaki isinya, bahasa terjemah harfiah nama bab keutamaan menghadap kiblat. Bagaimana sih menghadap kiblat sebelum memulai sholat? Yastakbilu bi atrofi rijlaihil kiblat.
ujung-ujung jarinya atau jari-jarinya itu diarahkan menghadap ke kiblat. Nah, ini bisa demikian kalau tadi waktu berdiri hendak sholat itu posisikanlah dua telapak kaki ini sejajar. Telapak kakinya mengarah gitunya ke kiblat, nah maka jarinya juga akan mengarah ke kiblat. Nah, kalau kakinya tidak sejajar seperti ini berdirinya gitunya, maka ini jari tidak mengarah ke kiblat. Nah, diberi penjelasan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini, maksud Imam Bukhari-nya dengan kata-kata menghadapkan jari-jarinya ke kiblat, yang dimaksud adalah menjelaskan disyariatkannya menghadap kiblat dengan seluruh anggota badan yang mungkin yang bisa untuk diarahkan ke kiblat. Kalau kaki bisa kan? Ya kalau kaki kan bisa kan diarahkan ke kiblat. Ya jari-jarinya itu disebutnya jadi menunjuk mengarah ke kiblat. Bandingkan dengan waktu sujud. Waktu sujud itu telapak kaki seperti apa posisinya? Telapak kaki belum ke jari-jarinya. Telapak kaki waktu sujud seperti apa? Kalau sedang berdiri itu kan menginjak tanah. Kalau sedang sujud, telapak kakinya itu kan jadi tegak berdiri. Waktu sujud itu telapak kaki itu tegak berdiri. Bisa nggak jarinya dihadapkan ke kiblat? Nah, makanya justru waktu ketika sujud, posisi telapak kaki itu tegak berdiri, jarinya dilipat menghadap kiblat. Jadi semua yang mungkin untuk dihadapkan ke kiblat, hadapkan ke kiblat. Jadi jari kaki nih waktu berdiri hadapkan ke kiblat, waktu sujud sebetulnya telapak kakinya tidak ke kiblat, telapak kakinya tegak berdiri tapi jarinya dilipat dihadapkan ke kiblat. Kemudian waktu duduk juga sama. Waktu duduk kaki kiri kan diduduki. Ya, tapi bisa diduduki mau tidak bisa diarahkan ke kiblat. Tapi telapak kaki kanan ditegakkan sama kaki telapaknya yang tegak, kaki jarinya dilipat menghadap kiblat. Ya, karena kan menghadap kiblat itu harus dilakukan selama sholat, sejak memulai sholat sampai terakhir menghadap ke kiblat. Artinya dilakukan sambil sholat itu dilakukan sambil menghadap ke kiblat. Dan menghadap kiblat itu disyariatkan menghadap ke kiblat dengan seluruh anggota badan yang mungkin untuk dihadapkan ke kiblat. Nah, kalau dalam posisi berdiri ya mungkin amat sangat mungkin kalau telapak kaki jarinya itu diluruskannya ke arah kiblat. Nah, ini jarang yang memperhatikan nih masalah ini. Ya, jarang yang memperhatikan posisi telapak kaki ketika memulai sholat. Tingalikeun karena dia mararuka. Ya, jarangnya ada yang memperhatikan. Nah, padahal tuntutannya gitu yang disebut menghadap kiblat itu lakukanlah dengan seluruh anggota badan yang bisa yang mungkin untuk dihadapkan ke kiblat. Makanya bandingkan coba dengan waktu sujud. Padahal posisi kaki itu ketika sujud itu kan tegak berdiri, tidak menghadap kiblat, tapi jarinya kan mungkin kan untuk dihadapkan ke kiblat mungkin, makanya dilipat jarinya menghadap ke kiblat. Waktu duduk juga sama, masa waktu berdiri enggak? Padahal waktu berdiri mah paling mudah
untuk jari-jari itu diarahkan ke kiblat. Munker ini ketika duduk, apalagi duduk tahiyat akhir, duduk tawaruk, banyak yang mengeluh. Ternyata setelah saya lipat hanya 2-3 jari yang bisa saya lipat, sisanya nggak bisa. Cingir pang-pangna masuk tarmilu nilep. Ini sedang dalam posisi duduk, telapak kakinya kan berdiri tegak, jarinya semuanya banyak itu yang tuh ya cingir itu temilu nilep itu aya nu dua teh jeung jarijina temilu nilep aya nu nilep dengan hiji jempol we bungkul itu kumaha itu. Dalam posisi demikian saja gitunya, padahal kaki itu tidak menghadap, tidak mengarah ke kiblat. Kaki itu berdiri tegak gitu kan, tegaknya kakinya. Ya, tapi jarinya dilipat seluruhnya menghadap kiblat. Masa sedang berdiri enggak, masa sedang berdiri jadi begini. Ari kerdiuk gerak karipuh-ripuh nilepkeun ramo teh nepi ka nyeri eta keur nangtung segitu gampang henteu aneh. Gerosok gerata teh logika nate ari kerdiuk di tilep-tilep lah hayang kabeh nilep teh dipikir-pikir nya ngan dua ieu teh jempolna jeung curug eta nu sajen milu ka surga moal kitu. Dari semua jari-jarinya itu ibu jarinya dilipat menghadap kiblat. Kemudian telunjuk kaki sinya sesuai dengan urutan nya. Ibu jari, telunjuk kaki, jari tengah gitu menghadap ke kiblat. Dua enggak ikut dilipat. Yang dua ini malah menggantung. Alasannya teh abdi mah cingirna ponok. Itulah sok gitu cek emang Nabi panjang gitu. Abdi mah cingirna ponok. Itu yang salah posisi telapak kakinya. Sehingga kenapa kelingkingnya menggantung? Ya nyamual bisa ditilapkeun nu ngagantung mah. Berarti posisi telapak kakinya yang salah. Sehingga dengan posisi telapak kaki yang salah itu yang dilipat hanya 3 jari, sisanya jari manis dan kelingking. Nyari-nyari kumaha da ngagantung atuh. Mau bisa nilep dengan gantung berarti yang salah itu posisi telapak kakinya. Harusnya semuanya seluruh jarinya dilipat menghadap kiblat. Dipraktekkeun teh hiji eta cingir tuh milu. Cingir yang lainnya menghadap kiblat itu kelingkingnya tidak menghadap kiblat. Carekan gitu masa kalian siar milu ka surga moal gitu. Dalam menerima taat mah tuh kudu nilep ya cingir nih mung teuing eta nilep carekan we cingirna tilepkeun sakurang tilepkeun gitu getit henteu deui isukna teh henteu deui. Bahkan gitunya ada yang apa namanya susah payah karena di dalam hadisnya memang seluruh jarinya dilipat menghadap ke kiblat. Di antaranya yang menerangkan demikian itu Aisyah waktu kehilangan Rasulullah SAW, kehilangan teh di rumahnya kalau tidur gelap. Aisyah terbangun lalu meraba, ternyata Rasulullah nggak ada di sampingnya. Kemudian Aisyah mencarilah gitu, meraba-raba sampai masuk masjid tangannya. Aisyah mengatakan tanganku kena ke kaki Nabi dalam keadaan tegak berdiri. Tanganku kena atau menyentuh telapak kaki Nabi dalam keadaan tegak berdiri, jarinya dilipat menghadap ke kiblat.
Kalau sedang sujud lebih mudah, hanya kita mengusahakan gitu supaya jari-jarinya itu semuanya dilipat menghadap ke kiblat. Duduk tahiyat akhir yang nggak biasa mah itu paling sulit gitu untuk memposisikan telapak kakinya berdiri tegak, seluruh jarinya terlipat menghadap kiblat. Itu yang nggak biasa, itu sulit, berat, tapi dipaksakan karena ingin itunya sesuai sunnah gitu. Berarti semua jarinya itu dilipat menghadap ke kiblat. Ditinggali dua atau milu teh cingir jeung jari hiji, walah sia dua ya nuntunna ge bobo moal ka bawa ka surga nu eta mah nu dua mah. Lantaran teu nyunah nu dua mah teh diajar paksakeun tilep nyeri teh teu biasa mah ternyata. Artinya sampai sedemikian rupa memaksakan diri itu supaya seluruh jari itu dilipat menghadap kiblat. Kenapa waktu berdiri malah tidak menghadap kiblat, padahal waktu berdiri nggak perlu usaha yang berat kan? Supaya jari-jarinya ini menghadap ke kiblat. Iker diuk di karipuh gitu ai nangtung kieu teu pogo cek urang teh. Ari gitu kan. Ya waktu duduk berusaha gitu ingin seluruh jarinya gitu menghadap kiblat, waktu berdiri malah dalam keadaan yang sangat mudah gitu kan, kalau mau meluruskan menghadapkan jari-jarinya ke kiblat malah enggak. Malah gitu sih Charlie Chaplin. Ini bab pertamanya di tentang kiblat Imam Bukhari teh tadi yang dibahas teh yang disebut menghadap kiblat. Sebetulnya menghadap kiblat bukan hanya di awal ketika hendak sholat, tapi selama sholat itu dikerjakannya sambil menghadap ya kan, selama sholatnya dikerjakannya sambil menghadap ke kiblat. Bagaimana yang disebut menghadap ke kiblat? Lakukan dengan segenap anggota badan yang bisa untuk dihadapkan ke kiblat, termasuk waktu duduk kita jari bisa nggak menghadap ke kiblat. Jari kaki posisi telapak kakinya berdiri tegak, jari kakinya dilipat menghadap kiblat, ripuh beri nyeri ari leungeun kaden ka handap geralieun aneh teh ari leungeun ka ditu. Lari suku dipaksakan, dipikir diancam, tadi gerek milu ka surga moal sia teh kacingir da teu daek dilepon. Menghadap ka kiblat atuh rek milu ka surga mah. Cingir dipikir diancam dah. Batur mah menghadap kiblat teh da kitu sunnahna. Bidah hiji ya. Cingir teu milu nilep dicarekan, dipaksakan, ari leungeun, aduh ka handap wah ya teu pogo. Padahal tangan ini kan mudah kan untuk memposisikan tangan di mana, nah ini jarinya itu mengarahnya ke kiblat. Jadi bukan seperti ini tadinya, kalau ini lutut lah gitu ya, bukan begini berarti. Karena banyak yang duduk di antara dua sujud itu jarinya itu ke bawah seperti ini. Kalau begitu jarinya itu tidak menghadap ke kiblat. Padahal kan sangat mudah untuk dihadapkan ke kiblat. Hadisnya lah, kagok ya punya intermezzo. Iya karena sudah mulai kan memulai sholat itu dengan mengucapkan takbir, kemudian mengangkat tangan, mengucapkan takbir, mengangkat tangan. Oh berarti ini sudah memulai sholatnya. Ternyata kan sholat itu seperti diperintahkan oleh Rasulullah kan, sholli qa'iman, sholatlah sambil berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan, jika tidak bisa sambil berdiri kerjakan sambil duduk. Jika tidak bisa kerjakan sambil berbaring. Nah, ini yang pokok, berarti sholat itu sambil berdiri. Nah yang disebut berdiri hendak sholat itu, berdiri untuk mengerjakan sholat itu seperti apa?
Ya berdirilah dalam kondisi yang normal, rileks gitu, yang tadilah berdiri tanya. Nah ternyata ini yang tidak diperhatikan. Berdirinya kan menghadap kiblat, pasti kan ya, ini berdirinya menghadap kiblat. Nah menghadap kiblat itu dilakukan oleh segenap anggota badan yang bisa untuk dihadapkan ke kiblat. Jari kan pasti bisa. Apalagi kalau kita melihat kan jari-jari kaki waktu sujud, jari-jari kaki waktu duduk di antara dua sujud, waktu duduk tahiyat kan diarahkan ke kiblat. Ya jari-jari kaki itu kan yang tadinya telapak kakinya berdiri tegak, jarinya dilipat menghadap kiblat. Keur sujud, keur diuk, ripuh teteh menghadapkan jari ke kiblat teh. Waktu berdiri malah tidak diarahkan ke kiblat. Kemudian waktu duduknya tadinya jari kaki itu dipaksa gitu dilipat menghadap kiblat, tangan yang mudah malah enggak. Justru tangannya itu ada yang ya kamu di mana weh gitu. Ada yang terbuka gitu nyimpannya begini. Jadi masing-masing oh iya kelima arah benua berarti no ya ke Antartika gitu. No ya ke Eropa Timur. Jika kita menghadap nih posisi tangannya waktu duduk di antara dua sujud itu ini nih jarinya itu, makanya jangan seperti ini. Kalau begini ini tangan jari-jarinya tidak mengarah ke kiblat. Posisi jarinya itu mengarah ke kiblat. Nah, ada di ujung lutut lah gitunya. Kalau ini lutut, nah ada di ujung, jangan di sini juga dekat ke paha. Tempatkan di ujung ini lingkaran atau terlipatan lutut, jarinya menghadap kiblat semuanya. Dirapatkan tapi jangan nyarapatnya beradu lahnya, jari-jarinya ini beradu. Nah, ini jadi semuanya menghadap ke kiblat. Nah itu maksud membohori yang disebut yang dimaksud oleh yastakbilu bi atrofi rizlaihil kiblat, menghadapkan jari ujung jari-jarinya, ujung kaki sih di bahasanya namanya, menghadapkan ujung-ujung kakinya ke kiblat. Nah, yang dimaksud adalah itu jarinya diarahkan ke kiblat. Berarti ini harus dengan posisi telapak kaki yang sejajar mengarah ke kiblat, bukan seperti yang tadinya posisi kakinya itu jadi apa namanya mengarah ke kanan apa? Ya mengarah ke beberapa derajat ke kanan kan, kaki kanannya beberapa derajat ke kanan, kaki kirinya beberapa derajat ke kiri kan, jadi beda arah antara kanan dan kiri. Ya beda arah lah gitunya. Kalau arah mata angin sih di kita kan kiblat itu identik dengan ke barat. Ya, identik dengan baratnya. Berarti sebelah yang kaki kanan mengarah ke utara, yang kaki kiri mengarah ke selatan. Karena terjadi sekian derajat lintang utara, sekian derajat lintang timur, lintang selatan. Kuma itu teh kompak atuh hiji ka kaler, hiji ka kidul. Nah, eta teh kompak teh berarti ini kaki tidak kompak berarti. Lagi itulah pokoknya ya, jaraknya normal, tidak ngangkang. Posisikan badan ini dalam keadaan rileks. Berdiri untuk sholat itu tumaninah, disebutnya rileks, enak badan lu. Kalau ngangkang belum apa-apa sudah mengeluarkan tenaga, capek berarti mengeluarkan tenaga. Ya dalam keadaan rileks normal, telapak kakinya disejajarkan ya, telapak kakinya sejajar mengarah ke kiblat. Nah, inilah selingannya karena sudah mulai kan berdiri memulai salat dengan takbir. Nah, sebetulnya kan sebelum takbir itu ini dulu kan yang harus dipenuhi.
sudah lama sebetulnya ini, sudah apa namanya, beda berapa halaman nih, dari halaman 52 sampai ini 458 tuh, berarti beda 406 halaman. Sudah lewat lama sebetulnya pembahasan ini ya, pembahasan tentang sebutlah posisi telapak kaki ketika sholat, ketika berdiri, berartinya posisi telapak kaki ketika berdiri di dalam sholat, yaitu sejajar, jari-jarinya mengarah ke kiblat. Itulah kesimpulan namanya ketika berdiri di dalam sholat, dua telapak kaki ini sejajar, jari-jarinya mengarah ke kiblat.